Pria menerobos toilet wanita, tapi para siswi tidak peduli. Dongge masuk bukan mesum, tapi mencari kamera tersembunyi. Ternyata pelakunya guru seni sekolah. Dongge segera melabrak sang guru, namun di rumahnya ia mendengar tangisan wanita. Tak tinggal diam, Dongge langsung mendobrak pintu itu. Dongge, atlet sanda, memukul bosnya karena kupon palsu. Akibatnya, ia kehilangan gelar dan kerja. Terpaksa, ia mengajar olahraga di SMP. Tubuh kekarnya membuat guru lain segan. Namun, ia sadar guru dan murid ternyata membencinya. Awalnya dikira murid nakal, tapi lihat guru tampan, mereka langsung berubah. Dongge sangat tak habis pikir, tapi dia juga tak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena secara resmi dia memang guru olahraga. Namun sebenarnya dia dipekerjakan sekolah untuk menagih utang. Khusus menggunakan otot-ototnya itu untuk menakuti murid-murid yang menolak membayar uang sekolah. Tapi menghadapi anak-anak SMP yang bertubuh kurus dan kecil seperti ini, dia sama sekali tidak bisa bersikap keras. Dongge bersiap memulai dari Eugene yang memiliki tunggakan paling banyak. Tapi Eugene sama sekali tidak menganggapnya serius, hanya melemparkan kata-kata tajam lalu pergi begitu saja. Suatu hari, saat Dongge sedang ke toilet, tanpa sengaja ia melihat Eugene bolos sekolah. Dongge segera mengikutinya, dan ternyata Eugene masuk ke sebuah klub malam. Dongge mengejarnya masuk, tepat saat melihat Eugene sedang diintimidasi oleh seseorang. Dongge langsung naik darah, mendorong orang Korea yang menghalangi jalannya, lalu menarik Eugene untuk pergi. Jangan remehkan para siswa itu. Preman di sana tahu Dongge bukan orang yang mudah dihadapi. Dongge pun membawa Eugene keluar dari klub malam. Eugene bercerita bahwa sahabatnya, Laksi, hilang sebulan lalu. Mereka tumbuh bersama dan menjalani kehidupan tanpa beban di desa. Namun orang tua Laksi tewas kecelakaan, meninggalkan dia hanya bersama neneknya. Demi uang, Laksi bekerja paruh waktu di klub ini. Ternyata sebulan lalu adalah hari terakhirnya bekerja sebelum menghilang. Malam itu, Dongge mengantar Eugene pulang. Dia berjanji mencari Laksi, asal Eugene tak ke tempat berbahaya lagi. Eugene menganggap itu hanya alasan klise orang dewasa untuk mengabaikannya. Eugene turun di jalan lalu diserang pria misterius. Dongge menemukan ponsel Eugene lalu kembali dan menyelamatkannya yang pingsan. Namun, polisi berniat menutup kasus begitu saja. Karena polisi tak andal, Dongge menemui mantan muridnya. Ternyata, karena pemilihan wali kota, semua kasus ditangani diam-diam. Itulah alasan hilangnya Laksi diabaikan. Sampai di sekolah, Dongge melihat orang merokok di toilet sehingga dia marah. Ia langsung menerobos masuk dengan marah, tapi siswi-siswi nakal itu tidak mau mengaku. Saat menggeledah toilet untuk mencari rokok, ia justru menemukan kamera tersembunyi. Ia segera melapor, namun kepala sekolah malah menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Dongge pun terpaksa menyelidiki sendiri, dan sangat terkejut mendapati pelakunya adalah guru seni. Ia lalu diam-diam memeriksa komputer guru itu, dan menemukan catatan chat dengan Laksi di malam hilangnya Laksi. Ternyata guru itu juga baru saja membuat janji untuk bertemu dengan Eugene. Sadar ada yang tidak beres, Dongge menelepon Eugene, tapi Eugene sudah terlanjur masuk ke dalam mobil guru tersebut. Inilah orang Korea terkuat yang pernah saya lihat. Pintu kayu kokoh itu di bawah tinjunya, seperti kertas saja. Tanyainnya soal kamera di toilet wanita, serta perbuatannya. Guru seni masih mencoba berkelit tentang keadaan Laksi, tapi ponsel Laksi di sudut justru membongkar kebohongannya. Setelah ada bukti, Gongdae mengancam jika tak jujur, ia takkan selamat. Mengetahui ancaman itu nyata, guru seni akhirnya terpaksa mengaku. Katanya, usai menemui Laksi, ia menjemputnya. Tapi di jalan, Laksi menelepon dan mengatakan bahwa dia bisa pulang sendiri, dan tidak perlu diantar lagi. Merasa tak tenang, guru itu akhirnya memutuskan untuk berbalik arah dan kembali lagi. Laksi tak terlihat lagi, hanya ada ponselnya di toilet tua. Dongge tak percaya. Guru seni pun dibawa ke polisi, tapi kapten tak bertanggung jawab itu malah membebaskannya. Besoknya, Dongge dipecat kepala sekolah karena terlalu ikut campur. Sementara itu, Eugene terus mencari hingga kabar duka datang. Mayat Laksi ditemukan di bawah jembatan. Melihat sahabatnya dibuang di alam liar, Eugene menangis histeris. Menghadapi Eugene yang hancur, Dongge hanya bisa memeluknya erat. Sikap acuh guru, sekolah yang setengah hati, serta polisi yang lambat membuat Laksi gagal diselamatkan hingga gadis itu tewas mengenaskan. Dongge marah dan bertekad, jika tak ada yang peduli, maka dialah yang akan bertindak. Ia pun kembali mendatangi klub malam itu untuk mencari supervisor tempat Laksi dulu bekerja. Kamu siapa? Dari mulut supervisor, Dongge mengetahui bahwa Laksi terpaksa bekerja sebagai penyanyi pendamping di klub malam demi mengobati neneknya yang sakit. Malam itu kebetulan ada pesta para pejabat dan taipan lokal. Sebagai penyanyi pendamping, Laksi tiba-tiba mendapat kabar bahwa neneknya kambuh dan ingin pulang untuk mengantar neneknya ke rumah sakit. Ia mengenali salah satu politisi di sana, yang ternyata adalah kepala sekolah park dari sekolahnya. Dia segera naik ke atas ranjang. Dan tepat pada saat itu juga, saat kepala sekolah masih ragu-ragu, seorang pejabat tinggi keluar dan tertarik pada Laksi. Kepala sekolah park langsung mengerti maksudnya. Ini untuk kalian, para petani. Dia bahkan sampai rela datang ke tempatku ini. Belum selesai bicara, tiba-tiba terdengar jeritan dari villa. Saat Pak Park bergegas ke kamar, pejabat itu tewas, sementara Laksi menghilang. Bos klub malam marah karena takut pada pejabat tinggi, lalu mengancam nyawa nenek Laksi agar ia muncul. Anak buah bos melihat percakapan itu dan melapor. Segera bos membawa pasukannya kembali. Pertempuran besar pun pecah. Ia langsung menuju klub malam dan menemukan bos di sana. Tuan Tang.
Simi menarik kerah Dongke, tapi malah didorong jatuh. Temannya tak terima, lalu memukul pakai tongkat. Katanya juara Sanda, hari ini kamu bakal babak belur. Dongke marah besar karena dipermalukan. Menghindari tongkat, dia membalas dengan pukulan. Pertunjukan pun dimulai. Melihat anak buahnya kalah, pemilik klub maju bawa gunting taman. Tapi tubuh manja begitu mana bisa tandingi Dongke? Didesak Dongke, si pemilik klub terpaksa jujur. Saat tiba, ia tak melihat Laksi. Tapi di bilik toilet ada pria berbaju hitam mencekik Laksi hingga pingsan. Pria itu Park In Meng, guru seni sekaligus putra kepala sekolah. Si pemilik lalu menelepon kepala sekolah. Melihat ulah putranya, kepala sekolah marah dan berkata, "Dengan statusmu kamu bisa dapat siapa saja. Kenapa malah melakukan ini?" Saking marahnya, ia langsung menampar putranya berkali-kali. Usai memarahi anaknya, Pak Prak sadar Laksi belum juga. Jika Laksi mati, semua aibnya tidak akan tersebar, dan rencananya untuk mencalonkan diri sebagai wali kota pun tidak akan hancur. Maka ia pun nekat, mengambil kantong plastik di lantai, dan membekap Laksi hingga tewas. Setelah mengetahui seluruh kejadian, Dongke baru sadar bahwa ternyata guru seni adalah pelaku utama yang sangat keji itu. Ia sudah lama menjadikan penculikan gadis-gadis muda sebagai hiburannya, dan kepala sekolah Pak Park adalah pelindung di balik semua itu. Benar saja, Eugene kembali jatuh ke tangan si iblis. Ia membawa Eugene ke markas rahasianya di pedesaan. Park In Meng sangat menikmati permainan kucing dan tikus seperti ini. Ia melemparkan semua gelas anggur yang tergantung ke lantai. Eugene meringkuk ketakutan, tapi makin takut dia pada Tiao Meng. Makin bersemangat pria itu menginjak pecahan kaca dan mendekatinya perlahan. Kamu bakal kukus memang benar-benar. Kakak Timur mendengar jeritan pilu Eugene, langsung mendobrak pintu dan masuk. Dia melihat Eugene tergeletak di lantai sekarat, membuat kakak Timur sedikit panik. Ternyata ada pecahan kaca yang menancap dalam di leher Eugene. Saat suasana kacau, Park In Meng diam-diam mengambil sebuah gunting, lalu menusukkannya dengan keras ke tubuh kakak Timur. Kali ini kakak Timur benar-benar marah. Dia mencabut gunting dari pinggangnya dengan paksa dan bersiap menyerang. Park In Meng memohon ampun, dan kakak Timur tak ingin membunuh, jadi dia membiarkannya pergi. Siapa sangka dia belum kapok, dia memukul kakak Timur dengan piring. Ini benar-benar cari mati. Melihat Park In Meng benar-benar tak bergerak lagi, kakak Timur segera menggendong Eugene dan bergegas ke rumah sakit. Dibandingkan dengan nasib tragis kedua orang itu, di sisi lain kepala sekolah Park justru sedang sangat gembira. Ia terpilih menjadi wali kota dengan keunggulan mutlak. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit. Kakak Timur kesal melihat kepala sekolah di TV. Mengapa penjahat hidup tenang? Karena marah, ia langsung menabrak mobil kepala sekolah hingga berhenti di pinggir jalan. Namun, melawan kakak Timur, satu pukulan lagi pun sia-sia. Kepala sekolah ketakutan melihat sosok buas itu. Tanpa bicara, kakak Timur memukul hingga kaca pecah saat sirene polisi terdengar. Akhirnya fajar tiba, dan semua pelaku menerima hukuman hukum. Eugene pun terbangun dari koma, dan melihat hadiah kecil dari kakak Timur untuknya.